kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya baru ada di parkiran ya. Dan ini saya akan membahas mengenai mobil ketika di pagi hari atau habis diam seperti ini. Ini apakah perlu kita panasin dulu atau langsung kita pakai sih? Jadi nanti akan saya bahas pada video kali ini. Nanti apa saja pertimbangannya dan saran saya nanti seperti apa. Untuk di bagian mesin nanti seperti apa ketika kita memanaskan mobil ataupun tidak memanaskan mobil, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang nanti akan saya bahas pada video kali ini. Jadi kalian bisa tonton video ini sampai akhir biar nanti kalian tahu mobil kalian itu wajib dipanasi atau enggak sih ketika di pagi hari ataupun habis nggak dipakai seperti ini atau habis diparkirin lama seperti ini. Ini nanti akan saya share juga pengalaman saya seperti apa. Jadi ikuti terus video ini sampai akhir. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng dan bisa di share juga ke teman-teman yang lain. Nah, mungkin untuk mobil-mobil baru itu tidak perlu kita panasin. Ada saran ya dari beberapa teman itu, kalau mobil baru itu nggak perlu kita panasin dulu, nggak apa-apa, langsung kita pakai aja. Tapi menurut saya pribadi, kita tetap harus memanaskan mesin mobil kita, karena untuk komponen mobil baru, misalkan mobil baru seperti ini ataupun mobil-mobil lain yang baru itu mungkin mirip-mirip. Yang membedakan itu biasanya hanya kekentalan olinya saja. Kalau mobil baru itu dia olinya kan encer sekali, dan kalau mobil yang sudah agak berusia seperti ini, olinya sudah mulai agak kental, tapi komponennya hampir mirip. Jadi bisa juga kalian kalau misalkan mobilnya baru tidak perlu memanaskan mesin kemudian langsung pakai gitu aja, nggak masalah menurut saya. Tapi kalau saya pribadi punya mobil dengan tahun baru atau mobil baru, itu tetap akan saya panasi, karena pertimbangan saya untuk mobil pertama kali ketika habis diam seperti ini atau terparkir seperti ini, kondisi oli itu dia akan mengendap di bawah. Jadi belum terlumasi untuk di bagian-bagian atasnya, karena di bagian atas silinder head seperti ini dia harus terlumasi dulu teman-teman. Jadi fungsinya memanaskan kendaraan kita itu biar olinya itu naik dulu ke bagian silinder head atau ke bagian lain yang memerlukan pelumasan, kemudian baru bisa kita jalankan mobil itu. Dan resikonya ketika kalian tidak memanaskan mobil kalian ketika habis parkir seperti ini atau tidak dipakai lama, itu kalau misalkan komponennya belum ada olinya, itu akan terjadi gesekan. Nah, gesekan itu yang nantinya menimbulkan kerusakan. Nah, kalau itu terus-terusan terjadi, otomatis part-part yang belum terlumasi dan kemudian kalian langsung pakai mobil itu, otomatis gesekannya semakin kencang. Apalagi langsung buat ngebut seperti itu ketika awal start, nah itu pasti akan terjadi kerusakan di bagian komponennya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih akan melakukan si mobil ini saya panasi dulu, kemudian kalau misalkan sudah panas baru akan saya gunakan. Jadi tidak langsung saya pakai begitu saja, karena pertimbangan dari yang saya jelaskan di awal tadi ya, olinya itu belum naik atau olinya mengendap. Mungkin kalau di mobil baru itu pertimbangannya bisa karena olinya itu encer dan naiknya cepat. Tapi kalau di mobil agak berusia itu kan olinya itu naiknya agak lama. Jadi saran saya sih untuk semua mobil baiknya tetap dipanasi dulu. Nah, untuk durasi pemanasannya nanti akan saya jelaskan juga pada video kali ini. Idealnya seperti apa sih durasinya untuk mobil baru ataupun mobil lama. Jadi bisa kalian gunakan untuk mobil baru ataupun mobil lama. Nanti dari trik yang saya gunakan atau kebiasaan yang saya gunakan ini ketika menggunakan mobil yang sudah berusia seperti ini ataupun mobil baru. Oke, jadi kita masuk ke apa saja sih langkahnya ketika kita ingin memanaskan mobil. Jadi untuk memanaskan mobil itu tidak bisa sembarangan ya menurut saya, karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memanaskan mobil itu sendiri, biar tidak terjadi kerusakan ataupun bahaya-bahaya yang lain. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita memanaskan mobil, kalian pastikan dulu untuk mobil manual ya, itu posisinya pada posisi netral seperti ini teman-teman.
Karena ketika kita nanti start, kalau giginya ini masuk, takutnya nanti dia nyendal. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu yang kedua, itu kita bisa menarik handrem ini. Jadi handrem ini harus kalian pastikan aktif dulu ketika ingin starter, karena mengantisipasi mobil itu tadi bisa menyendal ataupun menghentak ke depan seperti itu, atau berbahaya ya kalau misalkan handrem ini kita tidak tarik seperti ini. Kemudian setelah handrem kalian pastikan sudah teraktif atau aktif seperti ini, kalian pastikan dulu untuk AC-nya itu dalam kondisi off. Kalau AC kondisi off yang saya bilang di video sebelumnya, itu dia akan membebani kinerja dari dinamo starter, karena kalau AC-nya on, otomatis mesin itu akan mengangkat AC juga, dan itu akan memperberat kinerja dari dinamo starter. Kemudian nanti mobil itu tidak akan awet ya, biasanya kalau sering di starter tapi AC-nya ini dalam langsung nyala atau kompresor AC itu menyala. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian setelah itu kita bisa memulai untuk memanaskan mobil ini dengan starter biasa aja seperti ini. Nah, kita tunggu dulu sampai indikatornya dia off seperti ini, kemudian kita starter. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat ya di sini untuk RPM-nya. Nah, saya perjelas untuk RPM-nya. Kalian lihat di situ dia di atas 1000 ya. Jadi kalian bisa menunggu RPM ini sampai turun dulu sebentar, ataupun untuk mobil-mobil yang baru itu bisa menunggu sebentar. Jadi gini, kalau mobil-mobil baru itu biasanya dia di sekitar 1-2 menit dia langsung turun untuk RPM-nya. Beda dengan mobil yang seperti punya saya ini. Untuk turun RPM itu biasanya dia butuh waktu sekitar 2-5 menitan. Nah, jadi untuk waktu ideal untuk memanaskan mobil itu bisa di antara sekitar 2 menit atau sampai 5 menit. Atau acuannya bisa sampai RPM turun dulu di bawah 1000, itu baru kalian bisa pakai mobil itu dengan baik ya, atau biar nggak rusak. Jadi memang saya perhatikan juga di sini juga tadi banyak yang nggak langsung menyalakan mobil kemudian pergi memanaskan dulu. Contohnya seperti di sebelah saya ini tadi juga sempat dia itu memanaskan dulu mobilnya beberapa saat setelah RPM turun seperti ini teman-teman. Nah, setelah RPM nanti turun, ini kan dia masih di atas 1000. Nanti kalau misalkan RPM sudah turun atau sudah sekitar 5 menit, itu kalian bisa mengaktifkan AC dulu untuk mendinginkan ruangan mobil ini supaya tidak panas. Seperti itu. Kalau misalkan kalian nggak mendinginkan atau mengaktifkan AC ini setelah mobil menyala atau setelah mobil ini panas, otomatis kan ruangannya akan panas ya dan tidak nyaman. Jadi untuk urutannya seperti itu tadi. Kemudian ketika kita memanaskan seperti ini, jangan sampai kita memainkan pedal gas ya. Jadi nggak usah digas-gas seperti itu, dia nunggu aja olinya naik dulu sampai ke bagian si mesin itu tadi, atau melumasi di bagian silinder head mesin dan komponen-komponen lain. Kemudian kita tunggu sampai RPM turun. Nah, bisa dilihat ya di sini, dia RPM sudah mulai turun di mobil saya. Nanti biasanya kalau saya pakai itu di bawah 1000 atau sekitar 900-an, itu langsung bisa kita pakai. Yang penting pokoknya dipastikan dulu mobil itu menyala, atau kalau mobil baru itu cepat sekali dia turun RPM-nya cepat, karena memang olinya itu dia encer dan untuk naik ke bagian silinder head itu cepat. Jadi kalau untuk mobil yang agak berusia seperti ini, saya sarankan untuk pemanasannya di sekitar 2-5 menit, nunggu RPM agak turun, nggak usah digas-gas di bagian pedal gas ini. Kalau sudah, baru kalian bisa mengaktifkan AC biar ruangan ini dingin. Kemudian kalian bisa menggunakan mobil ini, dan tentunya mobil kalian akan awet ketika mengikuti cara memanaskan mobil yang benar ya tentunya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini mobil masih saya panaskan ya teman-teman. Jadi nunggu panas dulu mesinnya atau olinya naik dulu, sambil saya dinginkan untuk ruangannya, atau karena RPM-nya udah agak turun ini tadi,
terus saya aktifkan AC-nya biar dingin dulu. Nanti kalau udah dingin baru saya pakai mobilnya. Jadi ini sudah mulai turun RPM-nya ya. Dan untuk kesimpulannya, menurut saya pribadi, kalau kalian punya mobil mau baru ataupun lama, itu sebaiknya kalian panasin dulu untuk mobil kalian supaya oli itu naik dulu, kemudian bisa melumasi komponen-komponen yang bergesekan dan tidak menyebabkan nantinya itu kerusakan di bagian komponen-komponen bagian dalamnya. Karena kan di situ banyak seperti seher ataupun metal-metal yang itu butuh dilumasi dulu. Kalau olinya masih ngendap kemudian kalian langsung gas, otomatis dia akan bergesekan dan rusak seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi untuk urutannya juga saya jelaskan juga, dan untuk durasinya nanti tergantung dari mobil kalian. Kalau mobilnya baru ya nggak usah lama-lama banget, nggak masalah, bisa di 1 menit atau 2 menit gitu RPM-nya udah turun langsung kalian pakai. Kalau seperti mobil saya, karena untuk olinya juga nggak terlalu encer, itu biasanya saya memanaskan mobil ini di sekitar mungkin 2 menit sampai 5 menit. Setelah itu mesin sudah panas, baru saya nyalakan AC-nya untuk mendinginkan ruangan atau kabin. Setelah itu kita baru bisa memakai mobil ini. Jadi mungkin sekian ya video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.